Kayaknya ekspektasi gua ketinggian kali ya buat movie anime ini. Hai no gamers, para Wibu Denial, jumpa lagi bersama gua, Asura. Dan kalian sedang nonton Wibu Lokal. Hari ini gua mau nge-review movie anime Jose Totora to Sakanatachi. Movie yang tayang di Jepang tahun kemarin dan baru tayang di Indonesia secara resmi 19 Mei 2021. Sejak gua nonton trailernya tahun lalu, gua begitu penasaran dan pengen banget nonton movie ini. Karena sekilas ya gokil dan wah banget. Tapi karena hampir 2 tahun ini sulit banget, ya tahun kemarin gua agak ragu anime ini bakal dibawa ke Indonesia apa enggak. Tapi akhirnya tayang. Ya gua nonton dong pastinya. Tentunya gue nonton dengan protokol kesehatan yang berlaku. Semoga kalian juga gitu ya. Jadi apakah movie ini masih wah? Apa malah sebaliknya setelah gue nonton? Oke, mari mulai review movie Jose Totora to Sakanatachi. Tentunya video ini akan mengandung spoiler, jadi ya spoiler alert. Nah, untuk plotnya gini. Seorang mahasiswa bernama Sunao yang hobi menyelam secara tiba-tiba menjadi seorang pengasuh seorang gadis yang nggak sengaja ditangkapnya saat kecelakaan di malam hari saat pulang dari tempat kerja paruh waktu. Dialah Jose, seorang wanita muda yang menghabiskan sepanjang hidupnya dengan duduk di kursi roda dan dirawat oleh neneknya. Jose ini kena kelainan sejak dilahirkan, sehingga dia nggak bisa ngegunain kakinya. Terus nama aslinya juga bukan Jose, tapi sepanjang cerita dia dipanggil Jose. Nama yang sama seperti karakter dalam buku favoritnya. Sunao sendiri mengiyakan menjadi pengasuh Jose demi mengumpulkan uang untuk mencapai impiannya pergi menyelam di Meksiko. Setelah itu, dimulailah kehidupan Jose yang lebih seru karena Sunao membantunya berinteraksi dengan dunia luar dan belajar lebih banyak tentang perspektif. Jadi seru karena ya sebelumnya lingkup hidup Jose yang sempit dikarenakan kekurangan yang dia miliki serta neneknya yang sedikit protektif. Jadi bener-bener tuh Jose dikunciin di rumah dan keluar jalan-jalan cuman pas malam doang, pas udah sepi orang. Dan ya, seperti cerita romansa yang cukup klasik, lambat laun mereka, Jose sama Sunao, jatuh cinta. Dari yang awalnya biasa-biasa aja, malah cenderung sering berantem sih mereka. Tapi ya masih jaim-jaim lah. Walau jaim, itu yang ngebikin sedikit beda, karena Jose dan Sunao saling mendukung dengan cara yang nggak biasa. Gimana plotnya? Biasa kan? Ya, standar cerita romans kebanyakan lah, dengan bumbu-bumbu yang ngebikin terlihat wah. Tapi menurut gua, tetap aja nggak terlalu membekas. Walaupun begitu, tetap ada yang bisa kita pelajari kok dari kisah mereka berdua. Desainnya gue suka banget. Mulai desain karakter yang cakep-cakep, lining yang tipis-tipis itu ngasih kesan simple, tapi impactnya lumayan gede. 3D-nya juga dipoles demikian rupa sampai bener-bener ngeblend sama lingkungannya. Latarnya juga, environment tiap tempat yang ditampilin sepanjang movie itu hidup banget. Gue ngerasa kalau tempat-tempat itu beneran ada dan bisa gue rasain pas di area perkotaan, di gang kecil, di dalam rumah, di area pertokoan, di taman, semuanya nyata. Kayak beneran gue di sana, ramenya, sepinya, itu suasana yang bener-bener hidup. Contohnya beberapa kali juga, pas mereka jalan-jalan di bawah pohon, itu juga cakep. Dimana pas mereka jalan, bayangan daun-daun yang ikut gerak, serta dedaunan yang gugur, itu asik banget sih. Close up buat nunjukin detail-detail juga bagus. Buat ngasih kesan kita di mana, dan itu juga ngedukung environment yang baru aja gue ceritain jadi makin hidup. Dan tentunya, shoot scene yang ditampilin juga nggak ada yang jelek. Dan semuanya gue suka. Ini, detail kecil tapi karena fokus ceritanya ke mereka berdua, gue suka penempatan blurnya. Itu ngebikin fokus ke mereka pas lagi ngobrol. Gak ada kemalasan animasi dan itu bisa dibuktiin dari yang udah gue ceritain kalau suasananya itu hidup banget. Jadi bayangin, udah adem di mata, asik diplototin, dengan suasana yang bener-bener ngehook karena hidup banget dan ngebikin lu ngerasa lu ada di tempat itu. Padahal nyatanya lu cuman duduk dan nontonin mereka di depan layar bioskop. Jadi terima kasih banget buat Studio Bones yang udah bikin anime secakep ini. Untuk Sunao diseiyukan oleh Nakagawa Taishi yang adalah seorang aktor, pembawa acara, serta model yang cukup sering ada di dorama-dorama. Tapi yang paling gue inget itu dia main di Great Teacher Onizuka, Hana no Chihare, Hanada Next Season, sama Your Lie in April. Sunao sendiri seorang pemuda yang kalem dan optimis bisa mewujudkan mimpinya yang adalah bisa nyelam di Meksiko. Dan itu semua dibuktiin dari dia yang kerja keras serta berusaha buat dapetin beasiswa buat menuin mimpinya tersebut. Terus Jose diseiyuin oleh Kiyohara Kaya yang adalah seorang aktris. Dia main di banyak drama juga, tapi kayaknya belum ada yang gua tonton.
Pas gue cek lagi sih, doi ada di dorama yang gue masukin watchlist. Antara lain, Sangatsu no Lion live action sama Switch. Jose sendiri, gue lihat tumbuh sebagai seorang pemimpi, serta memiliki sifat yang keras dan lembut kalau lu udah deket. Ya, tipikal tsundere. Tapi beruntunglah Jose ketemu sama Sunao, yang ngebikin Jose lebih pede dan gak takut bersosialisasi lagi. Gue gak kaget sih sifatnya jadi kayak gini. Ya, kemungkinan besar karena dipingit sama neneknya juga. Padahal Jose itu berbakat loh. Ya, cuman kurang explore aja sih doi. Buat sound, sama kayak di bagian desain, gua suka banget. Ambience-nya berasa bikin gua ada di tempat itu dan ngerasain feel yang seharusnya ada di tempat kayak gitu. Ya, misal gua di pantai, ya beneran berasa di pantai gitu. Semua terasa nyata, tentunya ini semua karena volley-nya yang detail dan bener-bener pas nempatin di mana. Terkhusus buat suaranya Jose, gua suka banget. Ya, berasa pas gitu, karakter yang kayak gitu punya suara yang kayak gitu di imajinasi gua. Gua salut sih sama Kiyohara Kaya yang udah ngeseyuin karakter Jose. Musik-musik yang dihadirin juga gua suka banget. Tentunya ini bisa kejadian karena If yang ngisiin. Dan karena musik-musik If sendiri emang gue suka banget. Coba deh dengerin, pasti ketagihan. Musiknya juga nge-amplify anime ini jadi makin indah. Buat jokes tipis-tipis aja dan jangan berharap karena ya fokus anime ini bener-bener ke drama romance. Langsung aja, buat kekurangan itu bisa gue bilang ada di bagian plot yang terlalu main aman menurut gue. Tapi nggak heran sih, karena cerita Jose Totorato Sakanatachi ini dari novel jadul di tahun 1984. Dan gue yang udah nonton dan baca banyak cerita selama ini, jelas ngerasa biasa aja buat plotnya karena ya gue nonton di tahun 2021. Kesimpulannya, walau nggak sesuai ekspektasi gue, di bagian story yang kurang ngegigit atau membekas, tapi anime ini masih keren menurut gue. Ekspektasi gue tinggi karena ngelihat trailernya yang indah gitu. Harusnya epic juga dong, tapi ya harapan gua aja yang ketinggian mengingat ini cerita jadul. Belum lagi pas gua ngelihat jajaran staffnya yang adalah orang yang sama dari beberapa anime yang indah kayak Violet Evergarden sama Kimi Suizo no Tabetai. Tapi ya emang kebukti di bagian desain, animasi serta musik yang gak ngecewain. Walau ceritanya ya biasa aja. Dan walaupun ada beberapa scene yang sedih sekalipun, gua sebagai penonton ngerasa masih kurang chemistry-nya. Jadi gak bisa dapat feel sedih yang sama kayak yang dirasain karakter-karakternya. Bisa dibilang kalau cerita anime ini itu sinetron banget lah. Dan anime ini gue rasa agak pilih-pilih. Kalau lu cari story yang rich dan wholesome, ini bukan anime yang tepat karena alih-alih rich dan wholesome biasa aja dan terkesan klise. Tapi kalau lu suka anime dengan grafik yang indah, adem di mata dan bisa bikin lu wah, ini anime yang tepat. Dan untuk skornya gue kasih 7,5 buat keseluruhan movie anime Jose Totorato Sakanatachi. Tapi kalau gue pisahin storynya, gue berani kasih 9/10 karena ya emang bagus banget yang lain selain storynya. Jangan pulang dulu, tonton sampai habis kalau lu mau tahu after storynya dikit. Dan tentunya kalian akan ditemenin oleh Auna Walls dari If yang enak banget didengerin. Oh iya, ada beberapa versi lain dari cerita Jose Totorato Sakanatachi. Yang pertama ya versi originalnya yang novel, terus dorama Jepangnya dan drama Koreanya. Kali-kali kalian pingin nikmatin cerita mereka dengan format yang berbeda dan mungkin kalian bisa nemu perspektif lain tentang Jose Totorato Sakanatachi. Ya udah, gitu aja menurut gue. Makasih banget udah mau nonton video review Jose Totorato Sakanatachi. Tonton video Wibo lokal yang lainnya juga. Jangan lupa like kalau lu suka, subscribe Clean Store Studio dan jangan lupa nyalain loncengnya juga biar kalian bisa cepet tahu kalau gua atau Yami upload video. Follow Instagram gua @admin_asura dan semua yang terlibat dalam video kali ini di sini. Itu aja dari gua. Gua Asura pamit dan untuk kalian semuanya, stay clean and sound. Bye bye.